Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam perawat Indonesia. Pada video kali ini, tim dunia keperawatan akan menyajikan video yaitu tentang penggolongan obat berdasarkan jenis kandungan dan pendistribusiannya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita langsung saja simak videonya berikut ini. Ya, mungkin kita setiap hari mengetahui tentang obat-obatan, namun tahukah bahwa obat-obatan itu ternyata ada jenisnya? Di antaranya, yang pertama adalah menurut Permenkes nomor 917 garis miring Menkes garis miring per garis miring 10 tahun 1993, golongan obat berdasarkan penggunaan dan pendistribusiannya terbagi menjadi yang pertama adalah obat bebas, kemudian yang berikutnya obat bebas terbatas, kemudian yang ketiga ada obat keras, yang keempat ada obat wajib apotek atau disingkat dengan OWA, yang kelima ada obat psikotropika, dan yang keenam itu ada obat narkotika. Nah, seperti apakah cara membedakannya? Berikut kita simak penjelasannya. Untuk yang pertama, ini adalah obat bebas. Obat bebas adalah obat dengan tingkat keamanan yang luas yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Penandaan khusus pada kemasannya untuk golongan obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis hitam di tepinya. Kemudian untuk contoh dari obat bebas tersebut adalah yang pertama Promah tablet, kemudian yang kedua Panadol tablet, yang ketiga ada Aspilet tablet, yang keempat ada Puyerwaisan, dan berikut obat-obat yang dengan tanda hijau dan juga hitam di tepinya. Kemudian yang berikutnya adalah obat bebas terbatas. Daftar W ataupun dalam bahasa lainnya adalah Warsawing adalah obat keras yang dalam jumlah tertentu dapat diserahkan tanpa resep dokter. Pada kemasan obatnya, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru dengan garis hitam di tepinya, juga terdapat tanda peringatan aturan pakai obat. Biasanya untuk isi peringatannya itu sendiri, yang pertama, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Hanya untuk kumur, jangan ditelan. Kemudian hanya untuk bagian luar dari badan dan hanya untuk dibakar. Tidak boleh ditelan, obat wasir jangan ditelan. Nah, itulah beberapa peringatan yang biasanya terdapat pada obat bebas terbatas. Kemudian adapun contoh dari masing-masing obat bebas terbatas tersebut adalah yang pertama Decolgen tablet, kemudian yang kedua ada Benadryl DMP sirup, kemudian yang ketiga Combantin tablet, yang keempat Neo Iodine Gargle, kemudian yang kelima ada Canesten Cream, yang keenam Anusol Suppositoria. Berikutnya kita akan membahas yaitu tentang obat keras. Untuk obat daftar keras ataupun disingkat dengan G, bahasa lainnya adalah Gevalich. Ini diatur dalam Undang-Undang Obat Keras nomor ST.1937 nomor 541. Nah, ini adalah pengertiannya obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Misalnya antibiotika, obat hipertensi, jantung, hormon, kanker, antihistamin untuk obat dalam dan juga lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah obat yang penggunaannya dengan cara disuntikan atau dengan merobek jaringan. Sediaan dalam bentuk injeksi, infus, sediaan implan yang mengandung hormon untuk KB. Yang ketiga, ini adalah semua obat baru yang belum terdaftar di Depkes, yang tidak mempunyai kode registrasi dari Depkes atau Badan POM, maka itu disebut dengan obat keras. Dan yang terakhir, ini adalah semua obat dalam keadaan substansi atau semua obat yang terdapat dalam daftar obat keras dalam kurung keadaan substansi atau bahan baku obat. Ini menurut
Undang-Undang Obat Keras Nomor ST 1937 Nomor 541. Nah, adapun contoh dari obat golongan keras adalah yang pertama antibiotika seperti gentamicin sulfas, chloramphenicol, tetrasiklin, cefadroxil, kanamicin, ampicillin, amoxicillin, dan juga lain-lain. Kemudian yang kedua ada antimikroba. Biasanya bentuknya adalah cotrimoxazole, metronidazole sebagai amobisid, dan nystatin. Kemudian yang berikutnya ada dalam sediaan hormon. Bentuknya prednison, betametason, dexamethasone, hidrokortison, dan fluikinolon. Kemudian ada juga obat jantung. Bentuknya digoxin dan isosorbit dinitrat. Ada juga antihipertensi. Bentuknya quinapril, nifedipin, reserpin. Antihistamin bentuknya loratadin, diphenhydramine HCl. Kemudian ada antineoplastik, bentuknya citarabin, methotrexate, citarabin, siklofosfamid. Nah, untuk catatannya, yang pertama, obat keras. Bila dilihat pada buku indeks spesialis obat ataupun ISO, ada tulisan K di sebelah kanan nama obat. Kemudian di masyarakat, obat golongan obat keras dikenal dengan sebutan obat etikal. Ethical drug yaitu obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Jadi untuk obat ini tidak sembarangan didapat ya. Kemudian yang berikutnya ini ada jenis obat wajib apotek atau disingkat dengan OWA. OWA adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotek. Dasar hukumnya ini keputusan Menkes nomor 347 Menkes SK /7/1990. Adapun contoh dari obat wajib apotek ini adalah yang pertama obat mah, misal antas. Kemudian yang berikutnya obat asma, misalnya aminofilin sub, kemudian 3 sub, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada analgetik. Campurannya ini ada antalgin dan sebagainya. Kemudian yang terakhir golongan antibiotika untuk topikal. Biasanya obat kulit dalam bentuk krim ataupun salep. Dan untuk isinya ini biasanya chloramphenicol, gentamicin krim, dan juga sebagainya. Kemudian yang berikutnya ada obat golongan narkotika. Untuk golongan obat narkotika ini apakah bisa gitu ya? Nah, ini ternyata sudah ada peraturannya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Adapun yang disebut dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian, narkotika yang diizinkan digunakan untuk pengobatan adalah narkotika golongan 2 dan juga 3. Jadi tidak semua jenis narkotika itu bisa dijadikan obat. Yang dapat dijadikan obat itu hanya golongan 2 dan 3 saja. Kemudian apa sih contohnya? Yang pertama adalah kodein. Kemudian yang kedua ada koditam tablet. Yang ketiga ada doveri. Yang keempat ada lomotil tablet ataupun sirup.
Yang kelima ada kodipron sirup ataupun kapsul. Nah, adapun untuk tanda khusus pada kemasan sediaan narkotika adalah biasanya berbentuk palang medali merah seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang berikutnya ini ada obat golongan psikotropika. Nah, mungkin mirip dengan obat narkotika, namun ini ada perbedaannya. Untuk peraturannya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang psikotropika. Nah, adapun pengertian dari psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Nah, adapun untuk golongan psikotropika yang diizinkan digunakan untuk pengobatan adalah psikotropika golongan 2, 3, dan juga 4. Nah, sama seperti narkotika tadi, bahwa tidak semua golongan psikotropika bisa dijadikan obat. Yang hanya bisa dijadikan hanya golongan 2, 3, dan juga 4. Nah, apa saja sih contohnya? Yang pertama, amfetamin, dexametamin, phenametrazine, secobarbital, kemudian ada amobarbital, flunitrazepam, pentobarbital, siklobarbital, alprazolam, nitrazepam, diazepam, clobazam, penobarbital, lorazepam, chlordiazepoxid, dan juga MIP ataupun MIP. Biasanya untuk penandaan khusus pada kemasan obat jadi golongan psikotropika sama seperti pada golongan obat keras, yaitu ada tulisan K, kemudian backgroundnya warna merah, dan sisinya dikelilingi oleh warna hitam. Inilah yang disebut dengan obat psikotropika. Nah, sekarang sudah tahu kan jenis obat berdasarkan logo dan pendistribusiannya? Dimana tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama ada obat bebas, kemudian yang kedua ada obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat obat wajib apotek ataupun yang disingkat dengan OWA, yang kelima ada psikotropika, dan yang keenam ada narkotika, di mana ada simbolnya yang berbeda tentunya. Ya, itu dia informasi yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan juga semoga menambah wawasan tentang jenis obat berdasarkan pendistribusiannya dan juga logo yang terdapat pada kemasan obat tersebut. Jangan lupa untuk teman-teman semua agar subscribe, like, dan juga bagikan channel Dunia Keperawatan untuk mendapatkan informasi berita kesehatan berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, salam perawat Indonesia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.